Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Pada pertemuan sekarang kita memasuki materi merangkum bab 1 sampai dengan bab 3 menjadi proposal. Baik, kita perhatikan presentasi berikut ini secara step by step. Pada kesempatan hari ini, tujuan dan indikator keberhasilan kegiatan diklat kita bahwa kita mengetahui proposal itu ada berbagai macam cara-caranya. Yang pertama sekali tujuan kita itu bisa nanti menyusun judul, mata pelajaran dan bidang kajian, pendahuluan, rumusan masalah dan rencana pemecahannya, tujuan, manfaat, kajian pustaka, prosedur penelitian, jadwal, biaya, personalia, daftar pustaka, dan selanjutnya lampiran-lampiran. Nah, ini yang kita rangkum menjadi proposal. Bahwa sama-sama kita ketahui, proposal PTK atau PTS merupakan rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan PTK, PTS akan dilakukan. Ada juga beberapa instansi yang memberikan dana hibah penelitian seperti Dinas Pendidikan, Semorekfon, dan instansi lainnya. Nah, biasanya mereka meminta proposal dulu, dan setelah diseleksi baru diberikan atau dikirimkan dananya untuk kita peneliti. Dan juga ada di daerah tertentu bahwa penulisan proposal juga bisa dijadikan angka kredit, dan ini nilainya setara dengan pembuatan makalah, yaitu dapat angka kredit sebesar 2. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ini masih berkaitan dengan pembelajaran materi-materi kita sebelumnya, bahwa judul PTK atau PTS idealnya itu harus kita tulis secara singkat. Ketentuannya oleh tim penilai nasional antara 15 sampai dengan 20 kata dan spesifik khusus. Judul harus jelas menggambarkan masalah, jadi ada masalah yang akan dipecahkan. Kalau kita ada penyakit di kelas kita, ada penyakit di sekolah kita, dan ada tindakan. Tindakan itu mengatasi masalah. Nah, biasanya kita istilahkan pengobatan. Dan adanya tempat pelaksanaan penelitian. Dan bisa saja nanti kita melakukan suatu pengembangan inovasi. Nah, ini syarat daripada judul PTK PTS. Mari kita lanjutkan. Sampul proposal atau cover itu hampir sama dengan sampul makalah biasa. Untuk warnanya disesuaikan dengan ketentuan dinas lingkungan kita. Nah, baik, berikut ini kami akan memberikan salah satu contoh proposal PTK PTS dari Semorekfon. Artinya nanti kalau kita mengajukan bantuan penelitian dari Semorekfon, kira-kira seperti inilah nanti yang harus kita buat. Yang pertama adalah proposal. Ada logo Tudhuri, Handayani, Semeo, dan Semorekfon. Nah, kemudian proposal penelitian dan jelaskan nanti judulnya. Nah, ini salah satunya judulnya penerapan model super berbasis CALDET untuk meningkatkan literasi kesehatan bahaya merokok dan nafza
dalam pembelajaran SIMDIK di kelas 10 TAP SMK Negeri 2 Solo. Nah, ini istilahnya permasalahannya adalah meningkatkan literasi kesehatan bahaya rokok dan nafza. Kemudian tindakannya adalah model super berbasis gadget dan institusinya, tempatnya adalah mata pelajarannya SIMDIK kelas 10 TAP SMK Negeri 2 Solo. Nah, kemudian dalam pembahasannya dalam proposal saya ada pula dikatakan kategorinya. Nah, ini kategori guru karena saya mau Rexon itu juga memberikan bantuan kepada dosen. Kemudian nama pengusul institusi kita dan juga boleh nanti ditambahkan anggota 1-2 orang. Nah, tapi kalau untuk PTK biasa, untuk kenaikan pangkat, tidak perlu dituliskan anggota tim peneliti. Yang ada adalah kita kolaborator, tapi tetap tidak kita tuliskan. Kemudian halaman pengesahan. Yang harus ada itu judul PTK PTS, kemudian inovasi pembelajaran atau mata pelajaran, dan bidang kajian pengembangan. Kemudian identitas ketua tim, nama anggota tim, waktu, biaya yang diperlukan, kemudian ditandatangani oleh pemberi dana hibah, kepala sekolah, pejabat berwenang. Nah, ini kita lihat contohnya. Nah, ini contoh lembar pengesahan SEMO Rekfon tahun anggaran kan, dan juga nanti berapa dananya. Nah, kalau untuk kenaikan pangkat tidaklah seperti ini. Cukup nanti di sini di kanannya mengetahui istilahnya kepala perpustakaan, kemudian di sebelah kanan ini adalah kepala sekolah. Nah, cukup sederhana kalau untuk kenaikan pangkat. Kemudian pada kata pengantar, apa yang kita tuliskan? Secara umum ucapan puji syukur, kemudian judul proposal, ucapan terima kasih kepada yang terlibat, baik secara langsung dan tidak langsung. Sesuai instansi kita bertugas dan instansi pemberi hibah. Nah, ini salah satu contohnya, kata pengantar. Jadi yang pertama sekali kita tuliskan puji syukur penilaian atas rahmat dan karunia Allah yang Maha Kuasa. Nah, kemudian dijelaskan judulnya, penerapan model super berbasis gadget untuk meningkatkan literasi kesehatan, dan seterusnya. Nah, kemudian disinilah ucapan terima kasih yang kita tuliskan. Nah, kalau di sini tadi kita untuk mendapatkan hibah proposal Islam ubah penelitian dari Semorekpon, tentu saja kita mengucapkan terima kasih pada jajaran Semorekpon, kemudian dinas pendidikan kita, kepala sekolah kita, mungkin teman-teman guru. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk daftar isi itu disesuaikan dengan ketentuan instansi pemberi proposal secara umum. Terdiri dari halaman awal, pendahuluan, metode penelitian, susunan peneliti, jadwal kegiatan, dan daftar pustaka, serta lampiran. Nah, ini salah satu contohnya, contoh daripada daftar isi dari proposal. Halaman sampul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, ringkasan proposal, pendahuluan. Pendahuluan ini sama yang kita bab 1 kita. Kemudian metode penelitiannya. Kemudian untuk nanti untuk mendapatkan bantuan atau hibah penelitian memang pada D-nya susunan dan kontribusi tim peneliti. Tapi untuk PTK kenaikan pangkat yang D ini tidak ada. Langsung saja nanti jadwal kegiatan dan daftar pustaka. Kita lanjut, ringkasan proposal ini biasanya adalah abstrak. Abstrak yang kita tulis, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita pertanyakan. Yang pertama itu adalah latar belakangnya kira-kira apa? Apa latar belakang kita melakukan penelitian itu? Kemudian yang alinea kedua itu apa tindakan kita?
kemudian apa yang tindakan kita, kemudian apa tujuan penelitian, kemudian yang terakhir barangkali nanti apa rumusan daripada kesimpulan proposal kita itu. Itu secara umum yang kita tulis dalam ringkasan proposal. Sedikit mirip-mirip nanti dengan ringkasan PTK kita yang sudah selesai. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ringkasan proposal atau ada juga yang mengistilahkan abstrak seperti yang kita uraikan tadi, biasanya ada ketentuan khusus oleh instansi pemberi hibah. Secara umum juga sudah disampaikan tadi, inti-intinya ada latar belakangnya, tindakan yang kita lakukan, tujuan manfaat penelitian, dan jumlah total biaya penelitian yang diajukan. Nah, ini sekali lagi kami sampaikan, ini untuk hibah penelitian, bantuan dana penelitian. Kemudian pendahuluan, pendahuluan itu hampir sama dengan yang kita bahas bab 1 sebelumnya, uraian tentang pentingnya masalah, identifikasi masalah, disertai dengan data pendukung, dikemukakan deskripsi dan analisis penyebab serta pemecahan masalah, atau masalah yang akan dipecahkan bukan hasil kajian akademik atau teoretik, atau hasil kajian empiris terdahulu, tetapi masalah nyata pembelajaran di kelas atau di laboratorium. Dan juga bisa untuk kenaikan pangkat kita terapkan latar belakang pembuatan metode APIK yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian identifikasi masalah. Kalau kita menambahkan di sini, ini merangkum lagi kita dari latar belakang itu sebentar. Yang pertama, kita jelaskan inti-inti identifikasi masalah. Kemudian yang kedua, kita kemukakan bahwa masalah yang diteliti merupakan sebuah masalah yang nyata terjadi di kelas. Penting, mendesak untuk dipecahkan. Nah, kemudian berikutnya kita deskripsikan akar penyebab masalahnya. Kemudian rumusan masalah yang pertama sekali yang kita tuliskan adalah masalah pelaksanaan tindakan pengembangan inovasi. Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat berita. Kemudian masalah perlu dijelaskan secara operasional dan ditetapkan lingkup pengembangan inovasinya. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kalau nanti Bapak Ibu yang sudah menerapkan template APIK, rumus Excel, itu rumusan masalahnya tinggal copy paste salin aja sesuai dengan pilihan judul yang kita buat. Jadi tidaklah terlalu repot-repot dan tidaklah terlalu menyita waktu. Kemudian tujuan, dalam menuliskan tujuan pada pembuatan proposal itu harus dirumuskan secara singkat, jelas, dan spesifik berdasarkan permasalahan. Bila tujuan kurang spesifik, perlu dirumuskan indikator kriteria keberhasilan yang realistik. Nah, barangkali nanti tujuannya kurang khusus misalnya, itu harus kita tambahkan indikator atau kriteria keberhasilan yang nyata. Kemudian tujuan ini dapat diukur dan jelas cara asesmennya. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, selanjutnya kita masuk bagaimana cara penulisan manfaat. Ini harus kita uraikan secara jelas. Perlu juga dikemukakan manfaatnya. Yang pertama sekali itu adalah bagi peserta didik, bagi siswa apa tujuan penelitian kita, kemudian bagi guru, dan juga nanti bagi sekolah terkait di sekolah. Nanti kalau Bapak Ibu pengawas atau kepala sekolah juga terkait dengan dinas pendidikan setempat. Kita tambahkan itu apa manfaatnya. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjutkan. Kemudian pada metode penelitian, yang kita tulis prosedur penelitiannya, objeknya, latar waktu, lokasi penelitian. Dalam prosedur hendaknya dirinci dari perencanaan tindakan, observasi, evaluasi, refleksi yang bersifat daur ulang atau siklus. Karena
proposal kita ini terkait adalah penelitian tindakan kelas. Pendidikan tindakan kelas, ciri khasnya adalah yang bersiklus atau daur ulang, yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, observasi itu bisa juga dikatakan evaluasi, dan yang terakhir refleksi. Dan nanti kembali lagi kepada perencanaan tindakan, observasi atau evaluasi, dan refleksi lagi. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada proposal perlu kita jelaskan jadwal kegiatan pelaksanaan dan tindakan melakukan pengembangan atau inovasi, atau artinya ini adalah jadwal kegiatan PTK kita. Kemudian perencanaan kita bagaimana, persiapan yang kita lakukan apa-apa saja, kemudian jadwal pelaksanaan monitoring, kemudian kalau perlu jadwal seminarnya, dan penyusunan laporan. Ini disusun dalam bentuk tabel. Ini contohnya. Bisa saja nanti kita buat kolomnya nomor, aktivitas, bulan ke, minggu, bulan ke. Ini terus istilahnya secara horizontal. Nanti kan kalau minimal 3 minggu, nanti bulan pertama, bulan kedua, bulan tiga. Jelas kan bulan apa. Persiapan tindakan siklus, kalau katakanlah bulan Januari, minggu keberapanya. Sampai minggu keempat. Selanjutnya nanti bulan Februari dan seterusnya. Jadi persiapan tindakan siklus 1, pelaksanaan tindakan siklus 1, evaluasi dan refleksi, penyusunan dan rencana tindakan siklus 2. Ini cukup nanti kalau sudah kita buat nama bulannya, nama minggunya, tinggal kita kasih warna saja. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kemudian di daftar pustaka ini perlu yang kita perhatikan bahwa pada daftar pustaka yang kita tulis itu adalah hanya yang kita rujuk, bukan sebagai sumber bacaan, ada yang kita kutip, itu maksudnya. Dalam penulisannya ini harus secara konsisten dan alfabetis. Maksudnya apa? Jangan berdasarkan nanti rujukan dimulai dari bab 1 pendahuluan, kemudian rujukan bab 2, bab 3, dan seterusnya. Bukan seperti itu. Jadi kita ambillah berdasarkan alfabetis itu nama penulis atau pengarang buku rujukan ataupun dari sumber-sumber tertentu. Bisa saja seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa untuk daftar pustaka dapat bersumber dari buku, jurnal, majalah, internet. Dengan tata penulisan, bisa saja nanti dengan model American Psychological atau Association apa edisi yang kelima dan seterusnya. Baik, ini sebagai contoh, kalau dalam penulisan daftar pustaka, kalau kita merujuk buku, itu yang pertama sekali kita tulis adalah nama pengarang. Kemudian di sini kalau tanda kurung itu adalah tahun terbit, titik tahun terbit. Kemudian judul buku. Judul buku ini harus cetak miring atau tulis miring. Kalau ada edisinya, kita buat edisinya. Kalau ada kemudian kita lanjutkan dengan kata penerbit, kita tambahkan titik 2 nama penerbitnya. Ini yang contohnya yang kita lihat di sini. Ini pengarangnya Wiersma W. Penerbitan tahun 1995. Kemudian Resek Matok and Education and Introduction. Itu nama judul buku. Ini seharusnya cetak miring ini. Ini ada yang terlupa ini. Kotanya Boston, titik 2 Alin and Bocon. Ini istilahnya penerbitnya. Kemudian artikel, baik dalam bab dalam satu buku. Nama pengarang, kemudian tahun terbit, judul artikel, dalam nama editor, judul buku cetak miring, edisi, nama penerbit, kota penerbit, dan lain-lain. Ini semuanya hampir sama penulisannya. Kemudian artikel dan jurnal, nama pengarang tahun, judul artikel, nama jurnal, dan seharusnya cetak miring, volume jurnal, dan halaman. Di sini kita lihat mulai dari nama pengarangnya, tahunnya, dan ini seharusnya adalah cetak miring.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan, bagaimana cara merujuk majalah. Tetap nama pengarangnya, tahunnya, kemudian judul artikel, nama majalah, dan tetap harus kita cetak muring. Kemudian volume terbitan, nomor terbitan, dan halaman. Nah, ini contohnya Ross di tahun 2001. Nama judul artikelnya The Mad Wars, Navigator volume 4, nomor 5, halaman 20-25. Kemudian kalau artikel koran, itu nama penulis, tahun, tanggal, bulan, judul artikel, nama koran, halaman. Nah, ini contoh Gultom S, tahun 2007 dulu, tahunnya dulu, baru tanggalnya. Nah, kemudian judulnya, di koran mana, halaman berapa. Nah, kemudian untuk internet, nama pengarang, tahun, judul ini harusnya memang cetak miring, alamat website, tanggal diakses. Contoh UUH 2002. Nah, ini seharusnya bahasa Inggris. Ini huruf miring seharusnya. Nah, judul ini huruf miring, kemudian sumbernya http waft.org publication. Nah, kemudian diakses tanggal berapa. Baik Bapak Ibu Guru Hikmat Nusantara, kemudian untuk proposal, perlu juga dilampirkan antara lain instrumen pengembangan, serta instrumen-instrumen yang telah berhasil dikembangkan. Ini misalkan kita untuk apa istilahnya katakanlah dalam penelitian kita untuk menilai hasil belajar bagaimana instrumennya, kalau aktivitas bagaimana minat belajar dan lain-lainnya. Ini kita lampirkan dalam lampiran. Kemudian untuk apa? Selanjutnya ke Vitae atau biodata kita, ketua anggota tim. Nah, kemudian surat keterangan kepala sekolah. Nah, demikian itu adalah contoh proposal untuk hibah penelitian. Nah, kalau untuk penelitian tindakan kelas tidaklah jauh berbeda. Nah, nanti kami kirimkan kepada kita semua. Nah, demikian dulu Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Terima kasih. Marilah kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi